Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani kali ini dengan judul Khotbah di atas Bukit part 8. Kerja buat Tuhan selalu manisnya bagian 2. Orang yang diberi banyak berkat oleh Tuhan tetapi takut berbagi dengan sesaudaranya seiman, apalagi dengan sesamanya yang lain yang tidak seiman. Dalam kekinian masih sangat relevan apabila kita meneladani cara hidup jemaat mula-mula yang selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Persekutuan, memecah-mecahkan roti dan berdoa. Inilah contoh hidup dalam kebersamaan dengan tidak memandang suku, bangsa, bahasa, agamanya, dan status sosialnya. Mereka sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Bapa. Kehidupan yang demikian yang membuat pertumbuhan iman, solidaritas, dan kepedulian dengan sesama, dan banyak orang menjadi tertarik terhadap pengajaran Kristus. Begitu juga dengan hidup kita saat ini, jika bisa sehati sejiwa dalam satu kasih, satu tujuan, kita juga mampu mendatangkan kerajaannya di dunia ini. Hidup penuh dengan kekhawatiran itu manusiawi yang perlu diingat. Jangan menjadikan kekhawatiran itu suatu alasan untuk kita tidak semakin semangat untuk selalu dekat dengan Allah dan mengerjakan semua yang telah Ia tetapkan. Kita harus selalu menyelaraskan antara iman dan dalam bekerja untuk meneruskan hidup pemberiannya itu. Iman dan perbuatan harus selalu seiring sejalan, sehingga rasa takut dan khawatir yang sering mengganggu dan membayangi langkah hidup kita serahkan kepada Dia. Apabila hidup kita itu hidup penuh dengan kasih, maka akan terasa ringan, karena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kasih adalah hidup yang saling memberi, saling mempedulikan sesama. Namun liberalisasi dan kapitalisasi yang mengedepankan keuntungan pribadi juga telah merasuki jemaat, sehingga tugas-tugas pelayanan itu dihitung dengan untung rugi. Kalau pelayanan itu menguntungkan, kehidupan kita baru dijalani. Tetapi kalau pelayanan itu tidak menguntungkan, bahkan harus keluar uang untuk bahan bakar dari kantong kita sendiri, maka tugas tersebut kita abaikan. Untuk saat ini siapa yang mengatur proses dan kerja pelayanan adalah kekuatan uang. Karena liberalisasi dan kapitalisasi tidak mengenal kepedulian kepada sesama. Tetapi siapa yang mendatangkan keuntungan yang ia pedulikan, begitu juga sebaliknya. Mereka hanya mau melakukan dengan modal sedikit, tetapi untungnya banyak. Prinsip dan motif ekonomi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau dan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan orang-orang miskin yang tidak mempunyai alat produksi? Para kapital tentunya makanan lebih pokok dan penting daripada hidup. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita dapat menghargai hidup? Tetap fokus pada hidup benar di hadapannya. Jangan sampai berhenti untuk berharap dan bekerja bagi Dia. Seperti perkataan Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Sekarang bagaimana cara dalam hidup kita mampu mempertahankan kekudusan dan kebenaran Allah? Begitu juga dengan tubuh kita. Tuhan Yesus berkata, tubuh lebih penting dari pakaian. Tubuh adalah bait Allah sebagai representasi dari jiwa dan roh. Selama masih ada dan tinggal di dunia, tubuh tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan roh. Untuk itu ketiga komponen itu harus seiring sejalan dan
harus menjadi pribadi yang utuh. Demikian pula dengan memenuhi kebutuhan hidup juga harus berjalan bersama-sama. Pribadi yang utuh harus mampu memfungsikan semua. Kalau salah satu bagian dari manusia itu ada yang sakit, maka semuanya pasti merasakan sakit juga.